Shalom adik-adik, kembali lagi di Sekolah Minggu Online. Hari ini bersama Mbak Fani dan Mbak Ana. Nah, kita hari ini akan sekolah minggu ya Mbak Ana. Sudah Sekian lama nggak kita ketemu ya, Mbak Fani, bersama ya. kalian. Jadi kita tuh kangen banget sama kalian. Benar. Kita boleh berjumpa hari ini meskipun online bersama HP kalian, tapi kita tetap harus semangat ya adik-adik sekolah minggu ini. Pertama kita mau menyapa dulu ya Mbak Fani. Iya betul. Kita mau menyapa adik-adik sekolah minggu dari yang paling kecil. Yang paling lucu-lucu dan menggemaskan anak-anak Bethlehem. Kita sapa dulu ya Mbak Anas. Shalom adik-adik Bethlehem. Waduh, kayaknya kurang semangat nih Mbak Anas. Gak ada suaranya ya Mbak Iya, Fani ya. yang bilang tuh mama-mamanya doang nih pasti. Adik-adiknya belum bangun ya? Bangun dulu deh. Ayo kita sapa sekali lagi. Ya. Shalom adik-adik Bethlehem. Wah, akhirnya semangat juga di Udah, Mbak Anas. Ada suaranya berapa udah ribu banyak. ya? Ada 10.000 mungkin. anak Iya, nih. benar. Anak dikasih air gila banyak banget. Yang kedua, Kita mau sapa menyapa adik-adik di Firdaus. Shalom adik-adik Firdaus. Wah gila, udah tambah nih Mbak, udah tambah 20.000 kayaknya. 20.000. Benar. Yang terakhir Kelas kita yang mau paling gede. menyapa. Benar, kelas yang paling gede harusnya paling rame ya. Iya. Benar. Kita mau sapa kelas Kanaan. Kanaan, benar. Shalom adik-adik Kanaan. Shalom. Makin banyak nih Mbak, 30.000. Kayaknya cuma 25.000. Oh ya udah 25.000 Iya, ya. itu aja, nggak apa-apa. Oke. Jadi hari ini Mbak Fani dan Mbak Anas akan memimpin sekolah minggu kalian hari ini. Kita harus semangat ya. Iya. Jadi nanti Mbak Fani mau tanya nih, ada sukacita hari ini? Nanti bilangnya apa Mbak Anas? Joy. Sukacita. Joy. Adik-adik harus ikut ya, harus banget berdiri. Ayo yang itu HP-nya masih dipegang taruh, kita berdiri bersama. Ya, ayo kita nanti Mbak Fani yang bilang ya Mbak. Iya. Mbak Anas. Oke. Yuk, ada sukacita hari ini? Joy. Sukacita. Joy. Ya, karena udah semangat nih ya, udah panas banget udah pokoknya. bener. Lebih panas daripada berjemur nih kayaknya. Nah, kita Bener. mau menyanyikan satu lagu pujian yang judulnya Setinggi-tingginya Langit. Ikutin Bisa gerakan kita semuanya, ya. kan? Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mbak Fani, setelah kita menghangatkan badan kita dengan menyanyi tadi, Betul. habis ini kita mau ngapain Mbak Fani? Nah, masih ingat kan 2 minggu yang lalu dapat ayat hafalan dari Bu Mirna dan Bu Leni? Kita mau mengingat lagi nih ayat hafalannya Mbak Anas. Oh. Nanti Mbak Fani ya yang mengingatkan. Iya, oke. Ya, Mbak Anas mengikuti saja. Ya. Apa ayo adik-adik ayatnya? Kita ingat-ingat dulu ya. Kita mau baca dari Yohanes 14 ayat 27.
damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Wah, pasti udah ingat nih Mbak Anas. Harusnya ingat. Harusnya Udah 2 ingat. minggu Iya, soalnya. harusnya udah ingat nih. Udah 2 minggu udah lama diingat. Bukan hanya diingat, tapi juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, setelah kita ingat-ingat, kita mau Nyanyi lagi. Nyanyi lagi dong. Bangkit berdiri lagi, HP-nya taruh di mana gitu ya, terserah aja. Nah, kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Boleh ikutin gerakan kita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, setelah menyanyikan lagu, kita mau mendengarkan firman dari Mbak Anas. Nah, sementara itu Mbak Fani mau pergi dulu ya adik-adik. Dadah. Sekarang sebelum firman kita mau berdoa dulu. Sekarang tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa, Mbak Anas hantarkan. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami dapat mengikuti sekolah minggu dari rumah kami masing-masing. Sekarang kami akan mendengarkan firman. Persiapkan hati dan telinga kami untuk mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sekarang kita mau membaca firman Tuhan dari Alkitab. Sekarang buka Alkitabnya. Ambil Alkitabnya dulu. Sekarang kita buka Alkitabnya. Buka dari Matius. Matius itu perjanjian baru apa perjanjian lama? Baru, perjanjian baru. Buka Matius 9. Matius 9 ayat 35. Sudah ketemu? Belum? Matius 9 ayat 35 sampai Matius 10 ayat 8. Kita mau baca agak banyak, nggak apa-apa ya. Kita bacanya secara bergantian. Mbak Anas baca ayat yang ganjil, adik-adik semua dibantu mamahnya baca ayat yang genap, gitu ya. Matius 9 ayat 35 sampai dengan Matius 10 ayat 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk
Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, alihkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Oke, setelah membaca firman tadi, sekarang Mbak Anas punya satu cerita. Sebelum Mbak Anas bercerita, Mbak Anas mau bertanya, adik-adik suka membantu temennya enggak? Enggak. Suka. Suka apa enggak? Mungkin kalau enggak temennya adiknya, kakaknya. Membantunya ngapain? Cuci piring. Cuci piring bisa, yang lain bisa. Pasti banyak yang membantunya ya. Sekarang Mbak Anas mau cerita tentang 4 sekawan yang saling membantu dan tolong menolong. 4 sekawan ini binatang. Ada suatu cerita. Hiduplah 4 sekawan. Dia ada Dadak si landak, Cici si kelinci, terus Sasang si musang, dan Kukus si tikus. Mereka berteman berempat selalu kemana-mana bersama. Suatu hari mereka sedang menikmati kue di rumah Kukus. Kayaknya Kukus membuat kue yang lezat. Saat mereka sedang mencicipi kuenya, tiba-tiba datanglah hujan. Cici, Sasang, dan Dadak langsung lari ke rumahnya. Kukus langsung masuk ke rumahnya. Mereka dalam hatinya mereka, wah padahal aku baru makan sedikit kuenya Kukus. Terus tiba-tiba banjir datang. Banjir datang masuk dari jendela dan pintu rumahnya Kukus. Kukus ketakutan, dia naik ke atap rumahnya. Dia bilang, "Tolong, tolong." Banjir semakin tinggi. Terus Kukus berdoa, "Tuhan, tolonglah aku, jangan biarkan banjir ini semakin tinggi. Aku sudah naik sampai ke cerobong asap atas rumahku. Bila air semakin tinggi, aku bisa tenggelam." Terus Kukus semakin ketakutan dan kedinginan. Rumahnya sudah tenggelam dan bila air naik, dia pasti juga tenggelam. Tidak lama dari itu, Kukus melihat dari kejauhan. Kok kayak ada apa itu? Kok kayak ada siapa ya itu ya? Ke arah rumahku. Ternyata ada Dadak, Sasang, Cici, dan satu lagi yang warnanya hijau. Sukanya lompat-lompat. Apa ya? Hijau sukanya lompat-lompat di air. Itu Dodok, si kodok. Lah, mereka datang sambil ngomong, "Kukus, jangan khawatir, kami akan menolongmu." Lalu mereka berempat mulai menggali tanah di sekitar rumahnya Kukus. Untuk apa? Supaya air dari rumahnya Kukus bisa mengalir ke tempat lain dan airnya surut. Waktu mereka menggali, akhirnya airnya surut. Lalu, hore, airnya surut. Airnya mengalir ke tempat lain. Lalu rumah Kukus yang tadinya tenggelam mulai terlihat sedikit demi sedikit rumahnya. Setelah airnya surut,
terlihat bahwa rumah Kukus sudah hancur, sudah rusak karena kena air banjir tadi. Lalu Kukus turun dari atas rumahnya, dia bersedih, sekarang rumahku sudah hancur, aku tidak punya tempat untuk berlindung, tempat untuk tidur, dan memasak kue untuk kalian lagi. Tapi Sasang berkata, jangan khawatir, kami akan membantumu membangun rumah lagi. Lalu Sasang, Cici, dan Dadak si Landak, mereka bekerja sama membangun rumahnya si Kukus. Cici mengaduk semen, Dadak menggergaji papan kayu, Sasang menyusun bata. Lalu Kukus ngapain ya? Kukus membantu teman-temannya mengangkat batu batanya. Akhirnya rumah Kukus selesai dibangun. Rumahnya terlihat sangat bagus. Lalu semua bergembira karena rumahnya Kukus sudah jadi lagi. Kukus sangat bersyukur dan berterima kasih kepada teman-temannya karena mereka mau membantu saat dirinya kesusahan. Gitu ceritanya Empat Sekawan. Wah, akhirnya udah selesai juga nih Mbak Anas firmannya. Jadi tadi firmannya tentang apa ya Mbak? Tentang cerita Empat Sekawan. Nah, Empat Sekawan. Nah, jadi apa sih adik-adik kesimpulan yang bisa kita dapat dari firman tadi? Yang pertama nih, Mbak Fani mau memberikan kesimpulan dari cerita tadi. Jadi Tuhan Yesus kan sudah melakukan hal baik kepada orang banyak, terus menolong orang lain. Nah, di firman-Nya tadi Tuhan Yesus berkata kan, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, hendaknya kita semua menjadi salah satu penuai itu dengan cara membantu teman yang kesusahan, menghibur teman yang sedih. Jadi jangan dinakali ya teman-teman, kita harus menghibur mereka. Nah, terus kita juga saling mendoakan satu sama lain, apalagi baru corona kayak gini, kalian di rumah aja nggak bisa ketemu teman kalian kan. Kita harus tetap mendoakan teman-teman kita, dan sebaiknya kita terus melayani dan saling membantu terhadap sesama kita. Jadi itu nih kesimpulan dari firman hari ini. Nah, untuk minggu depan kita ada ayat hafalan Oh iya, untuk ayat hafalan minggu depan itu dari ayat yang kita baca tadi Mbak Fani. Jadi ayat hafalan minggu depan itu diambil dari Matius 9 ayat 37b sampai 38. Coba dibuka lagi. Tadi pasti Alkitabnya ditutup kayak Mbak Nas gini kan. Coba dibuka. Matius 9 ayat 37b sampai 38. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Itu ya, harus ingat besok minggu depan pasti ditanya sama Guru sekolah minggu depan. Ya, betul. Jangan dilupakan, harus diingat-ingat ya. dan diamalkan ya dalam kehidupan ya. Betul. Dilakukan. Mama ikut mengingatkan adik-adik ya. Oke. Jadi setelah ini kita mau berdoa. Ya, kita mau berdoa setelah firman. Mari sikap doa yang baik, tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Mbak Anas hantarkan. Selamat pagi ya Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kami sudah mendengarkan firman dan cerita tentang Empat Sekawan tadi ya Tuhan. Bantu kami anak-anak-Mu dalam mengamalkannya dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk dapat menolong teman kami. Bantu kami untuk dapat saling mendoakan teman kami. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan supaya wabah pandemi ini segera selesai, supaya kami bisa segera datang ke sekolah minggu lagi, bertemu dengan teman-teman kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, setelah mendengarkan firman dan berdoa, kita mau menghaturkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi persembahan sekolah minggu hari ini boleh dititipkan kepada orang tua dengan amplop, nanti dituliskan sekolah minggu. Ingat ya adik-adik, jangan lupa dititipkan ke orang tua. Jangan buat jajan loh ya, jangan buat jajan. Kita buat persembahan. Mbak Fani. Ya nanti kalau buat jajan Mbak Ana jaga-jaga kan. Oh iya, benar-benar.
Nah, sambil mengaturkan persembahan, kita mau menyanyikan satu lagu, yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, setelah kita mengaturkan persembahan, Mbak Anas, kita mau tutup dalam doa ibadah kali ini sekalian doa persembahan. Ya, Mbak Fani hantarkan ya. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyertai kami hingga pada saat ini. Kami telah mengumpulkan persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami, berkati setiap orang yang menolak persembahan kami. Kiranya persembahan kami boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami juga telah menyelesaikan sekolah minggu pada hari ini. Berkati ya Tuhan agar kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bisa membantu sesama kami dan terus menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Nah, setelah ini saat kita berdoa, ini udah mau penutup nih Mbak Ana. Ini udah penutup. Ini kita iya, lagu udah penutup, ding. Mbak. Iya, kita mau Mau menyanyi? lagu tadi yang buat persembahan. Iya. Ya, kita nyanyikan lagi biar hafal ya, biar hafal. Kita menyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ikutin gerakan kami. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Terima kasih, sampai berjumpa di minggu depan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel GKC Karanganyar. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe.